Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin mencoba untuk mempraktekkan prinsip superposisi pada pemberian obat secara oral, dosis berulang. Kita contohkan sebuah kasus di mana suatu obat yang mempunyai T setengah eliminasi 5 jam diberikan secara oral dengan dosis berulang 6 kali sehari atau berarti setiap 4 jam dengan dosis 500 mg. Diketahui bahwa bioavailabilitas mutlak dari obat tersebut yaitu 95% dan mempunyai konstanta kecepatan absorpsi 1,5 per jam. Volume distribusinya yaitu 0,2 liter per kilogram berat badan dan jendela terapeutiknya 60-90 mg per liter. Kemudian berat badan pasiennya yaitu 60 kg. Kita ingin mencoba menghitung atau membuat kurva time course dari obat ini. Jadi kurva hubungan antara waktu versus kadar obat dalam plasma. Rumus yang dipakai adalah rumus yang diturunkan dari kadar obat dalam plasma ketika mencapai puncak. Cuma kita hilangkan max-nya. Jadi ini hanya CP, bukan CP max. Kemudian T-nya juga T setiap waktu, bukan T max. Sedangkan yang lainnya sama seperti di persamaan untuk menghitung CP max. Dari rumus ini kita identifikasi bahwa untuk perhitungan kadar obat dalam plasma, ini ya, kita memerlukan data yang pertama yaitu data F, fraksi obat terabsorpsi. Dari kalimat ini, di kasus ini dapat diketahui bahwa bioavailabilitas mutlaknya yaitu 95%, sehingga nilai F-nya bisa kita tulis di sini yaitu 0,95. 95% berarti F-nya 0,95. F dalam rumus ini. Kemudian Ka-nya konstanta kecepatan absorpsinya ordo pertama dengan K sebesar 1,5 per jam. Sehingga K yang di sini nanti adalah 0,5. Berarti kita isi 1,5. 1,5 per jam. Satuannya satuan K ordo ke-1. Sedangkan F itu tentunya tidak ada satuannya. Kemudian D0 yaitu dosis yang diberikan kepada pasien tersebut. Bisa kita lihat dari sini dia menerima 1 tablet dengan potensi per tabletnya 500 mg. Sehingga D0-nya yaitu 500 mg. Baik. Kemudian yang kedua kita perlu data VD, volume distribusi. Volume distribusi kalau kita lihat di sini masih menggunakan satuan liter per kilogram berat badan 0,2 liter per kilogram berat badan 0,2. Di sini masih liter per kilogram berat badan. Sehingga PD yang nanti kita masukkan ke rumus CP ini bukan 0,2 tetapi harus kita hitung dulu dalam satuan liter. Jadi bukan liter per kilogram berat liter saja. Sehingga kita harus mengalihkan 0,2 ini dengan berat badan pasien, yaitu 60. Jadi kali berat badan pasien 60 mg ya, 60 mg. 60 kg. Sehingga VD-nya 12 liter. Nanti yang kita masukkan di sini adalah 12 liter. Kemudian data yang perlu kita siapkan berikutnya adalah ini kalau mau banyak waktu, tentunya waktunya nanti kita masukkan dalam kalkulasi di tabel. Kemudian satu lagi yaitu data K, konstanta kecepatan eliminasi. Kalau kita lihat di kasus ini nggak ada nilai K-nya gitu ya, tapi ada nilai T setengah eliminasi. Jadi sudah ada data waktu paruh eliminasi dan eliminasinya sudah diketahui ordo pertama. Waktu paruhnya yaitu 5 jam. Karena waktu paruhnya 5 jam dan dia adalah kinetik karena mengikuti ordo pertama, maka K-nya bisa kita hitung yaitu 0,693 per waktu paruh. Ini nilai K-nya yaitu 0,1386. Satuannya mestinya per jam atau jam pangkat 1 sama dengan satuan konstanta kecepatan absorpsi.
Oke, setelah kita tahu semua angka yang diperlukan dalam rumus ini, berapa nanti kita langsung ambil dari formula yang ada di Excel, sehingga kita nggak perlu tahu data E-nya. Tapi kalau nggak ada fasilitas untuk mencari data E-nya di sistem yang kita pakai untuk menghitung, entah kalkulator, entah Excel, kalkulatornya terlalu manual misalnya itu ya, maka E bisa kita beri angka 2,7 berapa itu ya. Saya tidak hafal angkanya sangat panjang, tapi itu jarang sekali karena biasanya device kita sudah menyediakan nilai E-nya itu berapa, termasuk Excel. Ya, bagaimanakah kita menyelesaikan prinsip atau berapakah kadar obat dalam plasma tiap waktu itu terselesaikan tergambar dengan data farmakokinetik seperti ini dengan menggunakan prinsip superposisi. Baik, maka step pertama adalah kita buat tabel yang berisi waktu dalam jam, gitu ya, dalam jam, waktu dalam jam, dan kadar obat dalam plasma untuk setiap pemberian. Jadi biar enak bacanya, kita geser saja di sini. Waktunya dalam jam. Kemudian CP dalam setiap pemberian. Nah, ini CP karena pemberian pertama. Dosis pertama nanti CP-nya berapa gitu ya. Dosis pertama CP-nya berapa. Sampai kita mau menghitung berapa dosis. Misalnya tadi adalah 6 kali sehari. Berarti kalau 2 hari 12 kali itu ya misalnya ya. Kita siapkanlah 12 kolom di sini 1. Nanti ini dosis pertama. Kita tulis dulu aja biar nanti kita ikuti menulis CP-nya ya. Dosis kedua dan seterusnya sampai 12. Sampai kita mendapatkan 12 kali 10, 11, 12. Jadi kita hanya memeriksa atau menghitung selama 2 hari. Karena 6 kali sehari kita cuma hitung 12 kali. Juga nanti kita hitung atau sediakan kolom untuk C akumulasinya. Jadi di sini adalah akumulasi atau hasil dari superposisi. Kemudian yang dimaksud di sini tadi adalah waktu versus kadar obat dalam plasma. Berarti ini kita bisa beri nama CP. Apa satuan CP? Kita ikuti dari rumusnya tadi. Kalau kita pakai dinolnya satuannya miligram, kemudian VD-nya pakai satuan liter, maka CP-nya satuannya miligram per liter. Jadi kita tinggal ikuti saja. Miligram per liter. Oke. Oke, kalau sudah kita siapkan waktunya kita mau berapa saja, katakanlah 1 jam. Sorry, kita mulai dari 0 aja biar 0, kemudian baru 1, 2, dan seterusnya. Kalau 2 hari berarti ya 48 jam gitu ya. Jadi kita bisa sampai 48 jam. Nah, ini sampai 70 jam, kebanyakannya kita sampai 48 saja. Karena kita cuma mau superposisinya 2 hari. Apa sih, apalah ya. Oke, kemudian hasil dari pemberian dosis pertama mestinya kalau 0 ya 0 ya, belum ada obat yang masuk. Kemudian dosis keduanya berapa? Kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada di sini. CP sama dengan F, ini F-nya kali D0 F kali KA, sorry biar urut di sini aja. KA kali D0 FKA kali D0 dibagi, boleh kayak gini, bagi, kemudian buka kurung, biar tidak ada kesalahan semoga. VD yang satuannya liter kali, buka kurung lagi, KA minus K. KA-nya ini minus K, minus K. K-nya yaitu ini. Oke, tutup kurung untuk KA minus K, tutup kurung untuk VD kali KA minus K. Jadi kita sudah selesai yang bagian ini. Kemudian kita kalikan dengan yang kedua ini. Kali, buka kurung, seperti itu. E pangkat minus KATE itu EXP. EXP itu E pangkat. Artinya kalau kita ketik di belakang EXP itu nanti dia langsung memangkatkan. EXP, otomatis buka kurung. Pangkat apa? Ini pangkat min K kali T. Min 1 kali K, berarti min K ya. Min K kali T. Kali T. T-nya baru yang ini. Min K kali T.
Jadi itu adalah pangkatnya, kurangi E lagi, berarti EXP lagi, kemudian buka kurung. Nah, sama min KA, min KA kali T juga ya, kali di sini, kemudian T lagi di sini. Oke, kemudian kita tutup kurung untuk yang E pangkat, kemudian tutup kurung untuk yang E atau EXP pangkat yang ini ya, yang pasangannya yang segini. Ini. Tutup kurung yang hitam, yang merah tutup kurung yang ini dan ini, gitu ya. Jadi ini kita sudah bisa, semoga ini bisa langsung muncul ya. Itu adalah nilai pada waktu 1 jam ketika baru diberi dosis pertama, iya karena memang 1 jam baru 1 kali pemberian dia, itu mendapatkan kadar setelah 1 jam yaitu 28,23719 CP-nya. Belum pakai yang kedua, begitu. Ini bisa kita paste ke bawah, tapi kita kunci dulu variabel-variabel yang konstan dalam formula di Excel ini. Yang berubah-ubah hanya waktu, ya, hanya waktu, yaitu A24, sedangkan yang lainnya itu adalah kita keep konstan, kita kunci di sini. Kunci di sini A24 ini nanti berubah-ubah, ada 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Ini yang nilainya tetap kita kunci, kemudian yang ini adalah yang K, kemudian yang berikutnya ini juga iya, kita kunci. Ini adalah K, kemudian ini adalah KA, ya, B14 adalah KA, kemudian B17 adalah volume distribusi, kemudian B15 adalah B0, B14 adalah KA lagi, kemudian B13 adalah F. Oke, jadi sekarang sudah kita kunci semuanya untuk yang selain variabel yaitu waktu. Tidak berubah. Kemudian kita bisa paste ke bawah. Kalau susah bisa kayak gini. Sampai ke bawah terus begitu ya. Kita bisa mendapatkan datanya atau langsung kita otomatis kita mendapatkan sampai dengan waktu yang kita tentukan. Oke. Itu adalah besarnya CP yang diberikan oleh pemberian dosis pertama. Kemudian kita bisa mengevaluasi, melihat seperti apakah kurva kadar obat versus waktu pada pemberian dosis pertama itu. Bisa kita evaluasi, kita cek profilnya seperti apa. Kemudian catnya kita bisa pakai yang ini misalnya ya. Nah, ini adalah kurva kadar obat versus waktu untuk pemberian yang pertama. Naik, kemudian mencapai puncak, kemudian turun lagi. Gitu. Ini adalah dosis pertama. Dosis kedua nanti akan menghasilkan hal yang sama seperti ini, tetapi dimulai setelah waktunya mencapai setelah 4 jam gitu ya. Setelah 4 jam dan diawali bukan dari 0 tetapi dari berapa yang 4 jam itu. Nanti kalau di sini kan pemberian pertama di sini 4 jam 1, 2, 3, 4 di sini ya. Dari sini nanti dia akan mulai naik seperti ini kurvanya naik kemudian turun lagi. Begitu terus kemudian kita bisa akumulasi. Nah, itu gambarnya seperti itu. Prakteknya seperti ini. Jadi kita bisa menaruh angka 0. Jadi dia itu setelah mencapai 1 jam, sorry gini aja. Pemberian pertamanya adalah di sini. Pemberian pertamanya mestinya ketika diberikan belum naik. Kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. 4 jam ini menjadi 0 jam bagi dosis kedua. Jadi di sini adalah ini. Jadi, kalau sudah kita sama seperti tadi bisa ke bawah. Kita bisa lihat di sini akan berhenti ketika sudah waktunya kita inginkan berapa. Begitu seterusnya sampai 12 kali. Berarti setelah 4, nanti dosis ketiganya mestinya diberikan pada jam 8 setelah dosis pertama. Jadi di sini sama dengan ini. Itu kita lanjutkan terus sampai dengan 12 kali. Oke, bisa kita kerjakan ya tanpa saya komeni.
Oke, kemudian 44 sudah selesai. Ya. Oke, sudah ya. Kemudian kalau mau pakai lagi 48, tapi enggak kita boleh yang ke akumulasi ya. Karena tadi mulai dari 1, kemudian ini satunya tadi mulai dari 0, duanya mulai dari 4, dan seterusnya. Maka dosis ke-12 itu diberikan pada jam ke-44 setelah pemberian yang pertama. Jadi setiap pemberian dia akan memberikan profil seperti ini, tapi mulai dari yang kedua, set, naik lagi begitu. Kemudian kita akumulasi. Bagaimana akumulasi yang dimaksud? Yaitu jumlah. Jadi pada waktu kadar obat dalam plasma itu adalah merupakan jumlah dari kadar obat dalam plasma yang diberikan oleh setiap dosnya. Jadi kita bisa sum di sini ya. Akumulasi boleh pakai sum. Nah, bukan. Nah, jumlah dari tiap dosisnya gitu. Nah, masih 0 tentunya ya, karena yang lainnya belum ada semuanya ya. Kemudian yang berikutnya bisa kita lihat di sini. Nah, mulai ya, jadi 28 ini hanya diberikan dosis pertama sampai dengan ini. Ini masih dari hasil dosis pertama. Pemberian dosis berikutnya akan meningkatkan ke sini jadi 50. Ya, hasil dari 21,78 tambah 28,34, 50,02 dan seterusnya. Jadi kita bisa paste ke bawah terus hingga mendapatkan sum jumlah dari setiap dosis. Maka kalau yang terakhir ya mestinya dari 12 kali dosis itu dijumlahkan semua. Gitu. Kemudian kalau kita mau melihat profilnya kita bisa melihat antara kadar obat versus waktu. Di kurva hubungan antara kadar obat versus waktu selama 49. Nah, enggak usah 49 ya, karena kalau 49 dia sudah minum lagi mestinya di sini ya. Sini minum lagi. Jadi sampai di sini aja 48 ya. Oke. Oke, sorry mulai dari 0. Oke, jadi segini saja. Yang 49 nggak usah kita hitung ya. Itu versus pada kontrol dan biar nggak hilang. Pakai kontrol ya, kontrol kemudian kita pilih. Ya, kita bisa lihat saja. Insert, kemudian kita bisa pilih ini. Nah, kita bisa melihat ini adalah profil kadar obat dalam plasma pada variasi waktu. Di sini cuma sampai 2 hari. Begitu sampai 2 hari. Dan kalau kita lihat dari sini, walaupun kita cuma ngitung 2 hari, kita fokus ke sini ya. Katakanlah 3 terakhir ini ya, 3 peak terakhir setelah 2 hari pemberian. Itu kita bisa katakan hampir sama lah di sini. Faktualnya nggak sama, kalau detail angkanya nggak sama, 79 ya kan puncaknya. Kemudian di sini 79,25, 79,34 masih naik terus sebenarnya di puncaknya. Lambanya juga masih naik terus. Dia belum steady state, memang belum steady state. Dia akan mencapai steady state setelah waktu tak hingga sana berapa juta tahun ya kan. Tetapi nilainya, kadarnya setelah steady state itu hampir sama dengan kadar ketika baru 2 hari. Kita hitung 2 hari,
sudah samalah dengan steady state, tidak banyak perubahan. Paling 99,99% dari setelah waktu tak hingga, sehingga bisa kita anggap cukup untuk menggambarkan kadar obat dalam plasma pada kondisi steady state. Walaupun cuma kita hitung selama 2 hari. Jadi ini yang dimaksud dengan superposisi dan kalkulasinya menggunakan Excel. Oke, kita bisa beri nama di sini tadi adalah yang 6 kali sehari. 6 kali sehari atau tiap 6 jam. Tiap 4 jam. Kita bisa buat sheet yang baru untuk tiap 8 jam, sheet yang baru untuk tiap berapa misalnya 4 jam atau 6 kali tiap 4 jam tiap jadi 4 kali sehari, tiap 6 jam gitu ya. Kalau ini kan tiap 4 jam atau 6 kali sehari. Jadi bisa kita buat sheet yang berbeda. Kalau sudah kita buat sheet yang berbeda di sini, nanti ketika ada obat tinggal kita ganti parameter ini, otomatis nilainya ini akan berubah semua, termasuk akumulasinya, termasuk kurvanya juga akan berubah, sehingga kita nggak perlu lagi membuat formula seperti tadi itu. Klik per klik dari setiap sel tadi itu kita nggak perlu lagi karena sudah kita buat dalam bentuk template yang ada di tiap sheet yang berbeda-beda di frekuensi pemberiannya. Itu yang dimaksud dengan superposisi untuk yang pemberian secara oral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.